tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan kami kepung rumah dia dan ya, apa dia katakan? Dia mengatakan bahwa kalau Gus Fuad Pleret tidak diproses dalam waktu dekat, maka Bahar Smith dengan kroco-kroconya akan bertolak ke Yogyakarta mengepung rumah Gus Fuad. Emangnya dia siapa? Mobil komando Imam Jumbo. Kelihatannya dia iri yang pernah diproses begitu cepat. Ya, kurang lebih 4 hari 5 hari diproses, tetapi Gus Fuad berminggu-minggu tidak diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman, pada Senin kemarin itu ada sebuah aksi 214, aksi demo. Ya biasalah ya, kalau laporan tidak diproses, kalau laporan tidak diterima oleh kepolisian dan lain sebagainya, pasti kelompok ini ngamuk-ngamuk nggak jelas, demo di depan Mabes Polri, mengancam polisi, mengancam para penegak hukum untuk segera memproses laporannya. Ini hal yang lumrah kita lihat ya, dan ini meresahkan. Tetapi bagi polisi mungkin ini tidak meresahkan karena mereka oknum-oknumnya tidak ditangkap. Padahal kalau kita lihat delik hukumnya itu banyak kok. Ancaman demi ancaman, intimidasi demi intimidasi, provokasi demi provokasi yang terus digaungkan oleh kelompok klan Ba'alwi, Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kroco-kroconya. Pada video kali ini saya akan mereaction video dari Bahar Smith kemarin, teman-teman, di mana berisi ancaman bahkan ingin mengajak umat Islam di Jakarta untuk kemudian bertolak ke Jogja menangkap Gus Fuad Pleret. Nah, ini apa, mereka buta akan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bahwa Indonesia adalah negara yang berkeadilan. Semua tindakan yang melukai hukum, semua tindakan yang bersangkut pautan dengan hukum pasti ada pasalnya, pasti akan ditindak secara hukum. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ya mungkin karena tidak ada delik hukum dari Gus Fuad Pleret, ya mungkin tidak diproses. Atau mungkin ya teman-teman, bahwa polisi ini justru sedang memproses daripada laporan-laporan teman-teman PWI akan kejahatan daripada klan Ba'alwi yang makin hari makin masif, tapi powernya semakin menurun. Kita akan tonton videonya Bahar Smith yang ngamuk-ngamuk di atas mobil komando Imam Jumbo, ya, dimana Bahar Smith ngamuk-ngamuk mengajak masyarakat, mengajak umat Islam, katanya umat Islam, untuk bertolak ke Jogja. Bagaimana videonya? Kan kita reaction pada video kali ini. anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, ada urusan kita, betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu Guru Tua Habib Idrus Misalnya Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya bersumpah jika Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan kami kepung rumah dia dan Ya, apa dia katakan? Dia mengatakan bahwa kalau Gus Fuad Pleret tidak diproses dalam waktu dekat, maka Bahar Smith dengan kroco-kroconya akan bertolak ke Yogyakarta mengepung rumah Gus Fuad. Emangnya dia siapa? Di negara ini posisinya apa? Apa jabatan dia? Kok berani-beraninya mengancam seperti itu?
berani-beraninya memberikan sebuah ancaman intimidasi pada sesama anak bangsa. Punya power apa sih Bahar ini? Silahkan saja, kalau Bahar Smith mau ke Jogja, silahkan. Kami akan setia menunggu kedatangannya. Saya nggak bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong. Saya tidak akan pernah berbicara. Saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan. Oleh karena kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini buat kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Ya, terlihat di sini Bahar Smith ngamuk-ngamuk. Kelihatannya dia iri dengan dirinya yang pernah diproses begitu cepat. Ya, kurang lebih 4 hari, 5 hari diproses, tetapi Gus Fuad berminggu-minggu tidak diproses. Ya, mungkin tidak ada delik hukumnya, Bahar. Ya, mungkin tidak ada kasus yang dibuat oleh Gus Fuad Pleret. Kenapa Anda ngamuk seperti itu? Kalau Anda diproses ya karena Anda itu punya masalah hukum. 1, kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pernah kan beritanya Bahar Smith itu berantem dengan anak di bawah umur. Ini nggak waras teman-teman. Ya jelas diproses langsung, ditangkap, dipenjara. Apakah Gus Fuad Pleret seperti itu? Tidak teman-teman. Kita lanjut ya. Menunggu kemarahan umat. Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Siap seret kuat DKI. Siap pakai hukum rimba. Siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran terus. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Nah, Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur? Kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam terus. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara. Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap penjara, karena membiarkan. Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, tak belum banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya, hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura mudret, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman. Ya jangan salahkan saya yang saya terima masuk dalam penjara sampai kita berhabis. Iya, itu teman-teman ya. Orang-orang yang gak jelas ngamuk-ngamuk di pinggir jalan, memaksa kepolisian untuk memproses secara cepat. Dia siapa menyuruh-nyuruh polisi? Dia siapa memaksa polisi? Kalau memang ada delik hukum ya pasti ditangkap. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada delik hukum. Kan simpel saja teman-teman ya. Kita serahkan saja masalah itu ke ranah hukum. Jangan kita ikut campur, memaksa, mengintimidasi, memprovokasi, menghasut, dan lain sebagainya. Itu sama sekali jauh dengan peradaban bangsa Indonesia. Jauh dengan peradaban bangsa Nusantara. Jadi hal-hal semacam ini bagus untuk ditolak laporannya teman-teman. Termasuk kepolisian, tolak saja laporan Bahar Smith, nggak usah digubris. Tolak saja laporan dari Rizik Syihab, nggak usah digubris. Simple, aman. Biarkan dia keluar-keluar. Terserah, kita ikuti saja mau kemana dia.
mau ke rumah Gus Fuad Pleret. Jangan cuma omong doang, kan seperti itu. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.